saya Ernawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Luxmawe SD Negeri 4 Muara 1. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman sejawat saya, Ibu Nur Hawani, yang mana beliau adalah guru kelas 6. Bagaimana Bu? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya? Sehat. Oke Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya? Siap ya Bu ya? Siap, insyaallah. Sebelumnya saya akan nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu yang mana pada kegiatan tahap observasi ya Bu ya? Baik, sebelum kita mulai ya Bu ya, saya akan menyampaikan beberapa tujuan yang akan kita laksanakan ke depannya, yaitu salah satunya tujuan supervisi akademik, yaitu yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana ataupun mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Tujuan yang kedua yaitu kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang mana bertujuan untuk persiapan awal Ibu sebelum Ibu mengajar pada tahap observasi nanti Bu. Bagaimana Bu? Siap Bu? Insyaallah siap. Oke. Nah, baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama ini Bu, tentang keterkaitan tujuan pembelajaran Ibu nanti nih Bu. Kira-kira apa ya Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada tahap proses pembelajaran Ibu nanti? Alhamdulillah, terima kasih Bu Erna. Pada saat nanti akan di awal pembelajaran semester 2 ini, saya sebagai guru kelas 6 akan mengajarkan materi perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Tujuan daripada yang ingin saya capai kepada anak siswa saya adalah pertama adalah siswa mampu memahami dan menyebutkan pengertian daripada perpindahan kalor. Dan kedua adalah siswa mampu menyebutkan jenis-jenis perpindahan kalor yang terjadi pada kehidupan sehari-hari pada lingkungan siswa tersebut. Dan yang keempat saya menginginkan siswa mampu menjelaskan hasil yang didapat di dalam lingkungan yang telah dipraktikkan, mampu dijabarkan secara visual kepada kawan-kawannya di saat pembelajaran nanti. Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti tadi ada beberapa ya Bu ya, tentang materi perpindahan kalor yang lebih spesifiknya Ibu ya. Oke, nah saya juga ingin menanyakan Ibu, saya ingin tahu mengenai area pengembangan yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat dilakukan observasi Bu. Kira-kira area pengembangannya bagaimana yang akan Ibu capai nanti ya Bu ya? Insya Allah saya menginginkan anak-anak itu mampu area yang ingin saya capai dari segi pengetahuan dan segi keterampilan beserta dari segi sikap siswa saat belajar, baik itu secara mandiri dia bersikap kritis terhadap apa yang dia dapatkan di lapangan, dan juga bersikap pada saat dia mendapatkan sesuatu di lapangan dia bisa menimbulkan rasa keimanannya, bersyukur kepada Allah karena rahmat Allah yang diberikan. Religius gitu ya. Baik, jadi area pengembangan tadi yang saya tangkap Ibu nanti akan mengembangkan 3 tahap ya. Tiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu yang pertama kalau tidak salah tadi yaitu area pengetahuan ya. Kemudian juga ada area keterampilan, kemudian juga yang terakhir itu sikap ya Bu ya. Ya memang kita selain mengajarkan keterampilan dan pengetahuan kepada anak, kita juga harus menerapkan sikap ataupun karakter anak ya Bu ya. Kita memang apalagi sekarang dituntut sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya Bu ya. Baik Bu, jadi saya juga ingin mengetahui nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada tahap supervisi akademik nanti Bu. Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi.
yang berdasarkan kepada kemampuan siswa. Karena setiap kemampuan siswa itu dalam proses pembelajaran itu tidak sama. Ada siswa yang belajar dia lebih cepat dengan melihat, ada juga lebih cepat dengan mendengar, dan juga ada lebih cepat dengan bergerak. Insya Allah itu yang akan saya laksanakan. Kemudian pada saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga akan menggunakan metode pembelajaran PBL, yaitu problem basic learning. Yaitu di situ adalah problem untuk mencari sesuatu masalah untuk dipecahkan bersama-sama siswa. Metodenya yang akan kita gunakan pada siswa tersebut pada saat pembelajaran adalah metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi di sini nanti Ibu akan melaksanakan model pembelajaran PBL ya, tadi ya, yaitu problem based learning ataupun berbasis masalah. Nanti Ibu akan memberikan suatu masalah Bu ya. Otomatis di sini Ibu anak-anaknya akan berdiskusi kelompok begitu Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti, media apa sih Bu yang akan Ibu gunakan nanti ketika proses belajar mengajar berlangsung? Tentunya media yang kita gunakan adalah media yang menunjang daripada perpindahan kalori tersebut. Pertama kita akan buat gambar-gambar yang akan kita gunakan di papan, sehingga kemudian kita juga gunakan pembelajaran menggunakan video, dan juga kemudian tentang menggunakan juga untuk mencapai tujuan dari pembelajaran kita memanfaatkan lingkungan sekolah yang ada matahari yang mendukung proses perpindahan kalori. Oke, baik. Luar biasa nih media yang akan Ibu gunakan tadi. Yang pertama salah satunya gambar ya Bu ya. Kemudian juga berupa video dan juga berupa yang penting sekali ini kita menggunakan lingkungan sekitar agar anak-anak kita bisa menangkap ilmunya dalam jangka waktu yang panjang begitu Bu ya. Nah, jadi kira-kira kapan Ibu akan Ibu lakukan pembelajaran ini? Di hari apa, tanggal berapa, pada kelas berapa, dan pada jam keberapa ini Bu, bisa Ibu jelaskan Bu? Insya Allah kita akan melakukan pembelajaran perpindahan kalori ini pada semester kedua di pembelajaran berikutnya ya. Rencananya akan saya lakukan pada tanggal 18 Januari pada hari Kamis. Insya Allah kita lakukan pada jam 1, 2, dan 3. Insya Allah kita akan selesai. Insya Allah ya. Pada kelas berapa ini Bu? Insya Allah kita laksanakan pada kelas 6. Kelas 6 ya Bu. Oke, baik Bu. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu, yaitu kelas 6 pada jam pelajaran 1, 2, dan 3. Saya akan melakukan supervisi akademik ya Bu ya. Saya di sini akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang mungkin terjadi pada saat proses pembelajaran yang akan berlangsung nanti Bu. Nah, jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan praobservasi nanti Bu ya. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Rizal. Baik Ibu, sebelum kita akhiri pada sesi praobservasi hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan praobservasi hari ini Bu? Saya mendapatkan gambaran untuk saya persiapkan dalam proses pembelajaran perpindahan kalori, yaitu tentang media-media yang akan kita gunakan, strategi yang akan kita gunakan, dan metode yang akan kita gunakan. Insya Allah juga saya akan mempersiapkan diri untuk pembelajaran di perpindahan kalori tersebut. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu telah melakukan percakapan praobservasi hari ini, dan sampai jumpa pada tahap observasi insya Allah semester genap bulan Januari Bu ya. Demikian percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nurwani.
karena dia izin, Bu. Yang lain? Syafiq. Siapa lagi udah? Oh ya udah, nggak apa-apa. Mungkin Syafiq kali ini nggak usah ini ya. Oke ya Ibu, sudah kita kita absen. Mari kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu materi IPA. Tentang pelajaran kita hari ini seperti yang udah Ibu kasih tahu kemarin, yang kita udah belajar adalah hari ini materinya adalah tentang kalor, ya? Nah, apa itu kalor? Perpindahan panas. Lebih spesifiknya lagi, apa itu? Energi panas. Anak Ibu pernah bangun tidur? Pernah. Sekolah? Pernah. Dengan berkat cahaya siapa? Matahari. Jadi matahari itu merupakan sebuah kalor, ya. Oke, nah Ibu kita belajar kalor hari ini. Materinya tentang perpindahan kalor dan pemanfaatan kalor bagi kehidupan sehari-hari. Oke, nah Ibu, apa anak Ibu tahu apa itu kalor tadi? Pemindahan panas. Perpindahan energi panas, atau lebih singkat lagi energi panas. Kalau ada yang tanya apa itu kalor? Kalor adalah energi panas. Ya, ingat energi panas. Oke, anak Ibu, dalam kehidupan ini kita dalam memanfaatkan energi panas, kita mempunyai pemanfaatan transportasi penggunaan dari energi kalor. Yaitu yang pertama kita adalah belajar perpindahan kalor dengan apa? Konduksi. Kedua adalah konveksi. Dan ketiga adalah radiasi. Nah, coba anak Ibu sebutkan sekarang. Apa yang pertama? Oke, mari kita tahu. Dengan mengetahui tersebut, makanya kita bisa memanfaatkan energi kalor semaksimal mungkin. Ibu, agar lebih jelas dan bersemangat, Ibu buat video buat kalian untuk pembelajaran pembedahan kalor, ya. Oke, Ibu, silakan ditonton dan dipahami, dimengerti, ya. Yang nggak bisa nanti sampai situ bisa ditanya, oke? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 untuk muatan IPA. Adapun materi yang kita pelajari adalah perpindahan kalor. Oke, bagaimana kalor itu dapat berpindah? Yuk kita simak melalui video ini. Oke, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar bahwa kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari benda satu ke benda lainnya. Sebagai contoh saat kita sedang berjemur, energi panas dari matahari dapat kita rasakan walaupun kita sedang berada di bumi. Begitu pula saat kita sedang memasak, energi panas dari api dapat berpindah ke wajan ataupun panci sehingga energi panas tersebut dapat kita gunakan untuk membuat masakan. Nah, dari hal itu kita mengetahui bahwa energi panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan panas dapat melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah konduksi. Cara yang kedua adalah konveksi dan cara ketiga adalah radiasi. Konduksi dapat disebut juga dengan cara perpindahan panas secara hantaran atau rambatan. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Jadi, yang berpindah hanya panas atau kalornya. Perhatikan ilustrasi berikut. Panas diandaikan sebagai sebuah buku, sedangkan zat perantaranya adalah Edo dan kawan-kawannya. Nah, Edo dan kawan-kawannya tidak berpindah. Yang berpindah hanya buku. Ingat, buku pada perumpamaan tersebut dianggap sebagai panas. Nah, konduksi umumnya terjadi pada benda padat. Konduksi dapat terjadi ketika dua benda padat bersentuhan,
salib menggantikannya. Contoh peristiwa perpindahan kalor atau panas secara konveksi. Yang pertama, saat kita sedang merebus air atau sop, panas akan merata ke seluruh bagian air. Contoh yang kedua adalah peristiwa keluarnya asap pada cerobong asap. Pada saat tungku pemanasan dinyalakan, maka udara di dalam tungku akan menjadi panas. Kemudian udara tersebut akan menguai dan selanjutnya terdorong ke atas. Selanjutnya adalah contoh pemanfaatan ventilasi udara di rumah. Udara panas di dalam rumah akan bergerak naik ke atas, kemudian keluar melalui ventilasi. Tempat udara panas sebelumnya akan digantikan oleh udara dingin yang masuk melalui ventilasi. Contoh lain perpindahan kalor atau panas secara konveksi, yaitu balon udara yang bergerak. Perhatikan tanda panah yang menunjukkan arah panas yang ada di dalam balon udara. Prinsip kerja balon udara adalah memanaskan udara di dalam balon, sehingga udara di dalam balon menjadi panas. Kemudian udara yang panas tersebut akan bergerak naik dan mendorong balon udara untuk bergerak ke atas. Kemudian contoh selanjutnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Bagaimana ya proses terjadinya angin darat dan angin laut? Yuk simak penjelasan berikutnya. Proses terjadinya angin laut. Angin laut adalah angin yang berhembus dari arah lautan. Nah, angin ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pulang kembali ke daratan setelah mencari ikan. Nah, angin laut terjadi pada saat siang hari. Saat siang hari, bumi mendapatkan energi panas lebih banyak daripada saat malam. Nah, daratan yang merupakan benda padat lebih mudah menyerap panas matahari daripada lautan yang merupakan benda cair. Akibatnya, suhu di atas daratan menjadi lebih tinggi daripada suhu di atas lautan. Selanjutnya, udara yang memiliki suhu lebih tinggi di atas daratan akan naik, dan tempat yang ditinggalkan oleh udara tersebut akan segera diisi udara dari lautan, sehingga terjadilah angin laut. Lalu bagaimana ya terjadinya angin darat? Angin darat adalah angin yang berhembus dari daratan ke arah lautan. Angin ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi melaut dan mencari ikan. Angin darat terjadi saat malam hari. Nah, daratan yang merupakan benda padat lebih cepat menerima panas, tapi lebih cepat pula melepaskan panas atau menerima dingin. Nah, saat malam, energi panas yang didapatkan seharian oleh daratan akan dilepaskan, sehingga udara di atas daratan menjadi lebih cepat dingin. Udara panas di atas laut akan bergerak naik. Selanjutnya, tempat kosong tersebut akan segera digantikan oleh udara yang lebih dingin dari daratan, sehingga terjadilah angin darat. Cara perpindahan kalor atau panas yang ketiga, yaitu radiasi. Radiasi disebut juga perpindahan panas secara pancaran atau sinaran. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat terang. Sebagai contoh adalah perpindahan panas dari matahari dan api lilin. Panas dari matahari dan api lilin dapat kita rasakan karena panas dari kedua benda tersebut bisa berpindah tanpa zat terang. Nah, benda yang bersuhu tinggi akan memancarkan kalor atau panas secara radiasi. Kalor atau panas akan memancar dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contoh peristiwa perpindahan kalor secara radiasi, yaitu panas matahari yang memancar sampai ke bumi. Panas matahari tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai jenis kegiatan. Contohnya menjemur baju yang basah menjadi kering, pembuatan garam, serta mengeringkan ikan asin. Ketiga kegiatan tersebut memanfaatkan
perpindahan kalor secara radiasi. Contoh lain perpindahan kalor secara radiasi, yaitu panas api unggun yang memancar dan menghangatkan udara di sekitarnya. Contoh selanjutnya, saat kita menyalakan lampu pijar. Lampu tersebut ternyata selain menghasilkan energi cahaya, juga menghasilkan energi panas. Energi panas dari lampu akan memancar dan menghangatkan udara di sekitarnya. Nah, pemanfaatan radiasi dari panas lampu tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu penetasan telur unggas. Oke, kita sudah selesai belajar tentang perpindahan kalor atau panas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ya, Ibu. Tadi kita udah mendengar materi yang udah Ibu tampilkan lewat Infokus. Sepertinya sudah tersampaikan materi perpindahan kalor secara sempurna ya, dari secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian Ibu mau tanya, dari paparan yang udah Ibu buat di papan tulis, adakah anak Ibu yang belum mengerti? Kalau saya Bu, Apanya yang belum mengerti konduksi. tentang Konduksi. perpindahan panas secara konduksi? Oke, yang kedua ada lagi anak Ibu? Ada lagi? Yang lain? Ada Sabina Terusna? Ini? Ya. Jadi matahari berguna bagi keseharian kita. Jadi apakah matahari itu sangat berfungsi dalam keseharian kita? Oke, sekarang mari Ibu jelaskan sedikit lagi. Yang tadi si Nizam tanya, apakah materi lebih lanjut tentang perpindahan panas secara konveksi ya? Seperti biasa udah kita nonton tadi, perpindahan panas itu ada tiga. Yang ditanya ada konveksi. Konveksi perpindahan panas itu secara media, hantaran yang diberi oleh partikel zat. Zat apa? Medianya ada seperti air ataupun gas ya. Air itu bisa berpindah menerima panas dari pertama waktu kita saat panaskan air di dalam kuali, dari air yang dingin itu naik menjadi air ke atas, turun lagi berpindah kalor dari menerima kalor berpindah lagi ke atas dan turun ke bawah, sehingga kalau air itu mendidih, air itu rata menerima panas dari kalor yang diterima dari api kompor ya, bisa dimaklumi. Ataupun air itu juga bisa memasak bubur. Dalam air itu kita taruhkan kacang hijau sehingga air itu menjadi masak karena diterima panas menjadi bubur yang kita makan sehari-hari. Pertanyaan kedua adalah, apakah matahari itu sangat berguna dalam perpindahan panas kalor? Sungguh sangat berguna, Ibu, sangat berfungsi. Karena matahari merupakan kalor utama di bumi ini untuk pemanfaatan dalam kehidupan manusia. Ya. Oke, sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke, sekarang kita melaksanakan tugas kalian. Ibu mau melihat dari yang udah Ibu jelaskan di sini, apakah kalian sudah mengerti? Nanti Ibu akan kasihkan kalian tugas untuk kamu isi, karena kita belajar kemarin, karena kita kemarin sudah membagikan kelompok dari hasil yang Ibu kasih lembaran-lembaran. Ada sebagian kalian yang suka belajar secara visual ya, ada kelompok yang udah Ibu kelompok B yang suka belajar secara audio, dan ada kelompok yang C Ibu bagikan menjadi kelompok yang suka kinestetik. Dia suka bergerak untuk mempraktikkan pemahaman tentang kalor hari ini ya. Oke, Ibu? Ya, silakan duduk berkelompok dan kita akan mengerjakan tugas kita masing-masing. Oke? Siap? Siap. Sebelum kita mulai, mari kita bersemangat dulu. Oke? Kalau Ibu nyanyi kita sama, kamu harus eksis ya. Oke? Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang petik jari. Kalau hati senang mari bersenang-senang.
langkah lawati senang, hentak kaki dua gak. Oke, siap? Ya. Oke, tepuk konsentrasi. Oke, siap, kita kembali ke seksi tugas. Ibu mau lihat apakah yang Ibu terangkan hari ini ada melekat pemahaman sama kalian. Ibu mau lihat nanti hasilnya, oke? Silakan kita bangun, kita kerja per kelompok yang sudah Ibu bagikan. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Oke, tepuk tangan. Lebih pemahaman, kalian juga harus mengerjakan LKPD. Untuk melihat hasil kerja kalian, maka Ibu akan mengasih satu-satu LKPD buat kalian ya. Oke? Ibu bagi 1, 2, kita kerja kelompok dulu. Tugas yang harus kamu kerjakan, oke? Siap? Oke, coba dibaca, dipahami, dan dikerjakan semaksimal mungkin ya, agar pemahamannya lebih jelas. Oke? Silakan kerja.
kalian di depan ya, untuk kita presentasikan hasilnya ya. Oke? Oke. Kita tampilkan hari ini untuk saat pertama ini ada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan kelompok 1. Dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu kolor. Dari penjelasan yang sudah kalian tonton, diskusikan dengan temanmu. Kelompok apa itu kolor? Kolor adalah energi panas. Perpindahan kolor terjadi suhu yang lebih tinggi kepada suhu yang lebih rendah. Perpindahan kolor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikan 3 contoh konveksi yang ada di lingkungan sekitarmu. Memasak kuah, merebus air di dalam panci. Memasak bayam, merebus suhu perubahan suhu udara. Laut yang digunakan oleh nelayan, memasak buah konveksi. Berikan 3 contoh konduksi yang ada di lingkungan sekitarmu. Logam yang dipanaskan untuk dibentuk menjadi pisau, parang, dan lain-lain. Menggunakan sendok logam untuk mengadu air panas. Menggosokkan tangan untuk menghilangkan panas, konduksi. Berikanlah 3 contoh radiasi yang ada di lingkungan sekitarmu. Menjemur asam putih, menjemur ikan asin, menjemur pakaian, radiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor dalam konduksi, radiasi, dan konveksi. Kalor melalui gagang panci menuju tangan dalam konveksi. Kalor berpindah dari air bagian bawah ke bagian atas. Dalam radiasi kalor, perpindahan dari api menuju lingkungan sekitarnya. Konduksi merupakan perpindahan panas
tadinya tidak panas akan menjadi panas jika mengenai api, dan jika besi sudah panas, panas itu akan naik ke tangan. Konveksi merupakan perpindahan melalui zat perantara dan diikuti partikel-partikel zat tersebut. Contohnya seperti asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Saya mau menjelaskan tentang radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa melahirkan zat perantaran. Misalnya, radiasi menjemur pakaian yang basah menjadi kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Ini contoh gambarnya. Sinar matahari dapat mengeringkan ikan menjadi ikan asin. Iya, silakan berikutnya. Contoh produk asam sulfur. Pertama, belimbing dijemur. Pertama, belimbing dicuci. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari. 2 hari kemudian belimbing menjadi benih. Setelah itu ditaruh garam dan ditunggu 2 hari kemudian. Belimbing pun sudah menjadi berwarna coklat, bisa diproduksi dan dimasukkan ke dalam. Yang kedua silakan yang kedua. Yang kedua ada. Itu secara apa? Oke, jelas ya. Dan yang ketiga ya. Dan yang ketiga punya juga ya. Ini lebih bagus lagi ya. Ini apa yang kamu gambarkan? Perpindahan panas secara radiasi ya. Yaitu menghangatkan tubuh nah itu ya. Iya, main dapat di kemah ya. Atau di laut. Oke, silakan kamu Muhammad Aziz. Sinar matahari dalam memberikan baju. Ya, secara apa itu nak? Secara radiasi menggunakan panas ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan perpindahan kalor atau perpindahan panas. Perpindahan kalor atau perpindahan panas ada terbagi 3 bagian. Yang pertama, secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor terjadi karena perpindahan suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Dan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi adalah menyetrika baju. Disinilah prakteknya. Dari setrika dapat merapikan baju. Yang kedua, praktek kami adalah pindahan panas secara konveksi. Konveksi dapat berupa perpindahan panas konveksi dapat berupa menggunakan media air atau gas. Sekarang kita hanya menggunakan media air. Dan inilah contohnya. Oke, nah Ibu, hari ini kita akan praktek langsung bagaimana pemanfaatan sinar matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Pemanfaatan sinar matahari merupakan perpindahan kalor secara apa nih Bu? Secara radiasi, yaitu menggunakan gelombang elektronik untuk menghasilkan sesuatu
yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Ayo hari ini kita akan mempraktikkan yang kita praktekkan adalah pembuatan asam sunti khas makanan Aceh ataupun budaya Aceh yang digunakan untuk memasak dari bahan baku yang baru dipetik dari pohon dan dikeringkan lewat sinar matahari sehingga menjadi berguna bagi kehidupan kita. Kemudian bagaimana kita menggunakan sinar matahari, yaitu yang termasuk dalam radiasi, untuk mengeringkan baju kita yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo anak ibu kita praktekkan sekarang ya. Ya. Silakan, hari ini yang praktekkan ada kelompok C, yaitu Ibtina dengan Aini. Yang lain melihat saja dan membuat pemahaman pada diri sendiri, oke? Oke. Ayo anak ibu kita lakukan praktek dan semangat. Ayo semangat. Anak ibu, kita hari ini akan melakukan pembuatan asam sunti sampai menjadikan produk. Coba anak ibu ambil asam sunti ini. Pertama kita petik dari pohon. Kemudian coba dibersihkan anak ibu dua-dua dan dicuci. dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian bisa ditaburkan garam. Setelah diaduk, kemudian disimpan beberapa bulan hingga bisa digunakan. Setelah disimpan selama 1 bulan, belimbing yang tadi dijemur sudah kering dan bisa disimpan ke dalam wadah atau dikemas untuk dijual ke pasar dan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kawan kita yang suka menggambar dan ada kawan kita yang suka membuat praktek ya. Alhamdulillah pemahaman kalian pun sudah ada tentang pemindahan kalor kepada benda-benda dan kehidupan kita sehari-hari. Penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ibu, mari kita buat kesimpulan. Ya, hari ini sudah selesai kita pembelajaran. Mari kita buat kesimpulan. Apa kesimpulan hari ini, Anak Ibu? Kita dari sini bisa mengetahui perbedaan kalor. Iya, kemudian ada lagi, Anak Ibu? Ada lagi? Ada berapa jenis kan? Coba, ada berapa jenis? Ada beberapa jenis kalor. Ya, apa saja? Konveksi, radiasi. Kelompok satu gimana? Secara radiasi bagaimana? Bisa dijelaskan? Radiasi adalah secara radiasi? Iya, menjemur pakaian secara menggunakan gelombang elektromagnetik. Oke, Ibu rangkulkan secara simpel rangkuman kita hari ini, yaitu kalor adalah perpindahan energi ya. Kalor berupa energi panas. Perpindahan kalor terjadi dari energi yang lebih tinggi kepada energi yang lebih rendah. Kalau terjadi perpindahan kalor dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi secara tiga, yaitu secara konduksi, dua secara konveksi, dan tiga secara radiasi. Secara konduksi adalah perpindahan kalor menggunakan hambatan lempengan berupa logam, ya. Kemudian perpindahan panas secara konveksi yaitu perpindahan panas yang menggunakan media. Oke? Dan perpindahan yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor yang terjadi secara gelombang elektromagnetik di udara kita. Oke, Ibu? Tiga perpindahan kalor ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sudah kalian sebutkan dan sudah kalian mengerti. Yang pertama adalah radiasi seperti menyelitikkan baju. Kemudian apa lagi? Memanaskan besi, dibakar, dibuat menjadi barang kebutuhan rumah tangga ya, seperti parang dan lainnya. Kemudian secara konveksi adalah dia menggunakan media. Media seperti apa? Ibu kita di rumah selalu memasak air, merebus telur, membuat bubur, dan memasak sayur-sayuran dan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi yang banyak digunakan oleh kelompok masyarakat kita, yaitu apa saja? Secara menjemur kain, membuat ikan asin, membuat asam suntik, sehingga kalor yang ada menjadi berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ibu, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Maka mari kita berselawat kepada Nabi sekali agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah bagi kita ya. Oke, 1, 2, 3. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Maka Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia.
diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid.